Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara mensyukuri nikmat rezeki. Nah, di antara ada 3 cara untuk mensyukuri nikmat rezeki. Yang pertama apa? Yaitu mengakui dalam hati sepenuhnya bahwa rezeki yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita semata-mata karena kebaikan Allah kepada kita, bukan sebagai hak kita. Itu namanya syukur. Jadi kita yakin sepenuhnya bahwa rezeki yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kebaikan Allah. Karena ada orang tertentu yang mana dia merasa bahwa pemberian Allah itu sebagai hak baginya, sebagai kepantasan baginya, sebagai kelayakan baginya. Ya, orang yang merasa bahwa pemberian Allah itu sebagai hak baginya, sebagai kelayakan baginya, sebagai kepantasan baginya, itu tidak dinamakan sebagai syukur. Kamu kaya, ya. Wajar saya kaya. Saya sudah berusaha, sudah bisnis, sudah kerja, sudah usaha maksimal lahir batin. Maka kekayaan ini adalah hak bagi saya. Pantas saya menjadi orang kaya, layak saya sebagai orang kaya karena saya sudah berusaha. Nah, orang seperti ini tidak nampak sebagai bersyukur. Ya, ingat dalam hati kita tanamkan bahwa apa yang kita miliki itu semata-mata karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu namanya syukur, ya. Jadi yang pertama apa? Yakin dalam hati dengan seyakin-yakinnya, dengan sejujurnya bahwa nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah semata-mata karena kebaikan Allah, bukan hak kita. Bukan hak kita. Ya, banyak orang yang lebih pantas daripada saya. Banyak orang yang lebih hak daripada saya. Ya, karena pemberian Allah ini bukan hak kita, bukan sebagai kepantasan bagi kita, akan tapi semata-mata karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang 2 konglomerat besar, kaya raya, akan tapi bertolak belakang. Yang pertama siapa? Qarun. Yang kedua Nabi Sulaiman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 2 konglomerat yang besar ini antara Qarun dan Sulaiman, ya, kaya raya, akan tapi bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Nah, apa komentar Qarun terhadap kekayaan yang dia miliki? Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 78, ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah, si Qarun mengatakan qala innama utituhu, sesungguhnya aku diberikan harta itu ala ilmin indi, itu atas dasar ilmu yang ada padaku. Jadi Qarun mengatakan bahwa kekayaan yang saya miliki, ya, kekayaan yang saya miliki itu atas dasar kepintaranku, kecerdasanku. Ada yang mengatakan saya kaya, wajar, pantas, karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya berilmu. Kata siapa? Kata si Qarun. Ya, jadi apabila ada seorang merasa bahwa kekayaan yang dimiliki ada sebuah kepantasan, kelayakan, sebuah hak baginya, ini sama dengan pola pikir Qarun. Ya, ini tidak disebut sebagai orang yang bersyukur.
Ini yang pertama ya. Yang kedua, apa komentar Nabi Sulaiman terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya? Allah jelaskan dalam surat An-Naml ayat 40. Ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengatakan bahwa hadza, kekayaan ini, bahkan kekuasaan ini, min fadli rabbi, semuanya adalah anugerah dari Rabbku, yaitu Allah. Sepenuhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani aashkur am akfur. Sebagai ujian, ya, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tidak melihat hartanya, kekayaannya, bahkan kekuasaannya itu sebagai hak, enggak, atau sebagai kepantasan, enggak, atau sebagai kelayakan, enggak. Tapi beliau mengatakan bahwa kekayaan yang saya miliki, bahkan saya berkuasa, itu semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hadza min fadli rabbi. Ya. Harta yang Allah berikan kepada saya, kekuasaan yang Allah berikan kepada saya, itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu kaya ya? Ya. Jawabannya apa? Karena Allah Maha baik. Bukan saya bisnismen, bukan saya pedagang yang sukses, bukan saya pintar, bukan saya cerdas, enggak. Banyak orang yang bisnis gagal, bangkrut. Banyak orang yang cerdas, pintar, gagal. Tapi kayaknya saya miliki ini murni, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kebaikan Allah kepada saya. Itu rukun yang pertama. Yakin dalam hati nikmat rezeki yang kita miliki bukan hasil jerih payah keringat kita. Bukan sama sekali. Ya, bukan hasil banting tulang kita, bukan sama sekali. Tapi yakin dalam hati itu semata-mata karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang pertama ya. Yakin dalam hati. Yang kedua, ya, bersyukur atas nikmat rezeki dengan lisan. Dengan lisan. Bagaimana dengan lisan? Lakukan dengan 3 hal. Yang pertama, ucapkanlah apa? Hamdalah tentunya. Alhamdulillah. Kita berikan rezeki, uang yang banyak, alhamdulillah. Kita pun diberikan kesehatan, alhamdulillah. Kita berikan segala-galanya, alhamdulillah. Ini yang pertama kali. Puji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu karena sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau rezeki ini melibatkan orang lain, maka jangan lupa mengucapkan syukur atau terima kasih. Jangan mentang-mentang ini rezeki dari Allah, kita diberi oleh seorang tidak mengucapkan terima kasih. Nah, ini tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur. Kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkurullaha, tidak dianggap orang yang bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ucapkanlah terima kasih, syukran. Apa lagi? Atur nuhun. Apa lagi? Bahasa Jawa, apa bahasa Jawanya? Orang Jawa nih. Ucaplah terima kasih. Ya, ucaplah terima kasih. Tapi jangan salah rumus, salah langkah. Kita kan diberikan kan misalnya rezeki, taruh uang gitu kan. Kita mengucapkan apa tadi? Ya, terima kasih, syukron, hatur nuhun. Setelah itu kita mengucapkan alhamdulillah. Keliru ya. Seharusnya apa? Ucapan dulu alhamdulillah, baru kita mengucapkan hatur nuhun, syukron, jazakallah. Itu ya. Jadi ucapkanlah alhamdulillah dulu, baru kita terima kasih, syukron, gitu kan. Lalu udah kedoakan ya, jazakallah khairan, barakallahu fiik, doakan. Itu yang kedua ya. Jadi kalau rezeki ini melibatkan orang lain, maka ucapkanlah terima kasih. Ya, kalau kita mengucapkan terima kasih berarti kita sudah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga,
masih dengan lisan, nikmat yang Allah berikan kepada kita jangan didiamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak ingin ketika seorang hamba mendapatkan nikmat rezeki lalu dia diam. Dia ingin. Tapi yang Allah inginkan apa? Dibicarakan. Saya dapat nikmat, bicarakan. Ya, apapun nikmatnya bicarakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin sekali hambanya bergembira, bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, di antara cara berbahagia dengan nikmat yaitu apa? Dibicarakan. Apa dalilnya? Surat Al-Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma adapun bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Rabbmu, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, bicarakan. Jangan didiamkan. Ceritakanlah ya kebaikan-kebaikan nikmat, ceritakanlah, jangan didiamkan. Nah, kenapa kita mesti membicarakan nikmat itu kepada orang lain? Apa alasannya? Kenapa mesti dibicarakan? Bukan untuk sombong, bukan. Kenapa dibicarakan? Agar orang lain tahu bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik. Ya, Allah Maha baik. Si fulan dapat uang banyak, Allah Maha baik. Si fulan lulus ujian, Allah Maha baik. Si fulan yang sakit sembuh, Allah Maha baik. Nah, jadi ketika segala nikmat dibicarakan kepada orang lain, maka akan semakin membuktikan bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bicarakanlah ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, nikmat Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, bicarakanlah. Ceritakanlah, jangan didiamkan. Nah, timbul pertanyaan, apakah kita harus menceritakan nikmat itu kepada semua orang atau kepada orang tertentu saja? Semua orang misalnya. Pakai speaker ya, bukan pengumuman itu kematian, bukan. Alhamdulillah saya sudah dapat rezeki sekarang. Atau misalnya di jalan raya seperti membagikan brosur satu persatu. Allah, saya nikah lagi. Apa begitu? Tidak. Atau di grup WA ya, umum gitu kan. Alhamdulillah saya dapat gelar MA misalnya. Apakah begitu? Jawabnya tidak. Betul, nikmat itu harus dibicarakan, tapi jangan kepada semua orang. Karena orang beda-beda. Maka bicarakanlah nikmat itu kepada orang yang baik-baik saja. Bicarakanlah nikmat rezeki itu kepada orang yang hatinya bersih. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang hatinya bersih, ya, dia akan ikut bahagia. Kita dapat nikmat, dia akan bahagia. Kita dapat musibah, dia akan sedih. Itulah orang yang mukmin sejati. Sering merasakan satu sama lain. Ya, kita dapat nikmat, dia ikut bahagia. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada orang yang hatinya bermasalah, hatinya rusak, seperti ada penyakit hasad, dengki, iri, jangan dibicarakan. Kenapa? Ya, semakin menjadi-jadi, jangan dibicarakan. Ya, ingat, kalau kita membicarakan nikmat kepada orang yang hasad sehingga dia berhasad, kita berdosa. Kita berdosa, hati-hati. Tahu dia punya penyakit hasad dan iri, ya, kita bicarakan nikmat kepadanya, kita dosa. Jadi jangan sampai kita membuat orang berbuat dosa karena kita. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, jadi orang yang hatinya berpenyakit seperti hasad dan iri, jangan dibicarakan. Kenapa? Karena berbahaya, akan melahirkan keburukan. Lihat dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan, keburukan orang yang hasad ketika berhasad.
Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang yang hasad. Ternyata jemaah sekalian, orang hasad itu akan melahirkan keburukan. Bahaya sekali. Ya, maka di antara cara supaya kita tidak supaya apa? Terhindar dari bahaya dan keburukan orang yang hasad, hendaklah nikmat jangan dibicarakan kepada orang tersebut. Jangan dibicarakan. Ya, nah ini syukur yang kedua dengan lisan. Yang pertama, ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah dipuji dengan segala-galanya. Yang kedua, ya, kalau melibatkan orang lain, ucapkanlah terima kasih. Ya, jazakallahu khairan, syukran, begitu ya, doakan. Lalu yang ketiga apa? Dibicarakan, jangan didiamkan. Tapi kita bicarakan kepada orang-orang yang baik saja. Adapun orang yang tidak baik, meskipun saudara dekat, kalau dia punya penyakit hasad, jangan. Meskipun apa? Saudara dekat. Itu syukur yang kedua dengan lisan. Adapun yang ketiga, bagaimana syukur dengan lisan? Dengan apa? Yang ketiga ini, yaitu apa? Jadikanlah rezeki sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nikmat yang kita miliki semestinya harus membuat hati kita semakin lembut. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semestinya membuat hati kita semakin taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin terpanggil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin bertambah nikmat kita, ibadah pun semakin bertambah. Itu namanya syukur. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kita semakin jauh dari Allah, ya, semakin malas ibadah, itu bukan nikmat tapi istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj? Apa? Pemberian Allah untuk menghancurkan seseorang. Ini istidraj. Pemberian Allah untuk menghancurkan seseorang. Ini namanya istidraj. Ya. Karena jemaah sekalian, orang tertentu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan segala-galanya, baik itu kekayaan, harta yang melimpah, bahkan berkuasa, tapi dia semakin melupakan Allah. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun, tahu kan Firaun? Awalnya kan manusia biasa dia. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, harta yang banyak melimpah, bahkan berkuasa, apa jadinya? Kurang ajar, sombong, mengaku sebagai Tuhan. Ya. Nah, jadi setiap nikmat kalau tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya istidraj. Nah, agar nikmat ini tidak menjadi istidraj, maka setiap nikmat harus membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nama syukur itu kan ya akan membuat kita semakin bertambah ibadah kita kepada Allah. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah itu syukur. Maka orang bersyukur tidak mungkin maksiat. Kenapa? Karena semakin bertambah meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak setiap nikmat atau pemberian Allah yang bersifat duniawi itu berupa rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak setiap pemberian Allah yang bersifat duniawi itu berupa rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak identik dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kafir harta, kekuasaan dan yang sebagainya. Tapi tadi disebutkan bahwa pemberian Allah yang berupa rahmat dan kasih sayang itu berupa apa? Berupa pemberian yang bersifat ukhrawi atau bersifat akhirat. Ya, nah jadi walhasil inilah diantara 3 cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki.
Yang pertama lakukan dengan hati. Ya, mengakui sepenuhnya dengan seyakinnya bahwa nikmat yang saya miliki itu semata-mata karena pemberian dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam hati. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil kerja kita, bukan hasil bisnis kita, bukan sama sekali. Yang kedua, dengan lisan lakukan 3 hal. Yang pertama ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kalau melibatkan orang lain ucapkanlah terima kasih. Yang ketiga, hendaknya dibicarakan kepada orang yang baik, jangan didiamkan. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka bicarakanlah. Agar apa? Agar orang lain semakin menemukan bukti bahwa ternyata betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ya, nikmat yang kita miliki harus menjadi sarana atau wasilah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah nikmat, semakin bertambah pula ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya syukur. Nah, ini diantara 3 rukun syukur. Baik, Allahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian yang saya sampaikan. Inilah diantara nama Ar-Razik. Insyaallah kita akan bahas akan datang nama Ar-Razzaq. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.